Selamat bergudapa ulang di acara pendalaman Alkitab pelajaran sekolah sahabat kita bersama. Menginjil dan bersaksi. Menginjil menceritakan, mengajarkan ajaran Yesus. Bersaksi menceritakan apa yang Yesus telah lakukan kepada kita. Senang sekali karena pada saat ini kembali hamba-hamba Tuhan, Pendeta Paul Tak Siombing yang merupakan Direktur SSPP Conference DKI Jakarta bersama dengan kita. Selamat datang Pendeta. Shalom. Shalom ya. Demikian juga Pendeta Hemat Sibuya dari Jemaat Ciracas yang merupakan tamu dan juga pembicara rutin kita bersama. Selamat datang Pendeta. Selamat datang, salam. Shalom. Pemirsa, acara kita hari ini luar biasa. Kenapa? Karena kita sekaligus akan memperkenalkan lagu penginjilan yang dikarang oleh hamba Tuhan Pendeta Hemat Sibuya. Dan kita berharap semangat pekabaran lagu ini boleh memberikan kepada kita inspirasi dan dorongan mau menginjil sesuai dengan kehendak Tuhan. Bagaimana Pendeta? Kita langsung nyanyikan aja. Boleh, kita lakukan. Ya. Mari menginjil kita semua, mari menginjil kita semua, tua dan muda, ibu dan bapak, dan anak-anak semua. Kalau kita menginjil, senanglah hati, karena Tuhan Yesus akan berkati. Ingat janji Yesus kepada kita, Yesus menyertai selama-lamanya. Mari menginjil kita semua, mari menginjil kita semua. Perintah Yesus sebar Injilnya agar kita masuk surga. Kalau kita menginjil, senanglah hati, karena Tuhan Yesus akan berkati. Ingat janji Yesus kepada kita, Yesus menyertai selama-lamanya. Mari menginjil kita semua, mari menginjil kita semua. Yesus kan datang jemput umatnya agar semua masuk surga. Kalau kita menginjil, senanglah hati, karena Tuhan Yesus akan berkati. Ingat janji Yesus kepada kita, Yesus menyertai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Luar biasa lagu Mari tema. menginjil. Yesus pasti datang Amin. segera. Pendeta Siombing boleh pimpin kita dalam doa. Kita berdoa. Bapa yang di sorga, kami muliakan, tinggikan Tuhan atas rahmat dan anugerah-Mu yang besar buat kami. Kami muliakan Tuhan oleh karena kesempatan yang baik Tuhan berikan kembali kepada kami untuk berkumpul, menyampaikan akan isi pelajaran sekolah Sabat untuk menjadi pegangan dalam kehidupan kami sebagai hamba-hamba Tuhan yang melayani. Untuk itu ya Bapa, sementara kami akan berdiskusi, mempelajari pelajaran sekolah Sabat, Roh Kudus-Mu akan menerangi pikiran kami, sehingga apa yang kami bicarakan semuanya membawa kemuliaan, hormat bagi Tuhan, menjadi berkat bagi kami dan pelayanan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik, pada saat ini kita akan belajar sekolah Sabat dengan judul Biarlah Gereja Mengetahuinya. Dan pelajaran ini sangat penting dan kita berharap akan ada terjadi perubahan pelayanan lebih baik lagi di gereja kita. Langsung saja kita beri waktu kepada hamba Tuhan Pendeta Siombing sebagai Direktur SSPP untuk memberikan keterangan pendahuluan akan pelajaran sekolah Sabat kita.
Silahkan pendeta. Baik, terima kasih. Kita puji Tuhan, tanpa terasa Pendeta Simorangkir kita sudah tiba kepada pelajaran yang ke-11 yang berjudul Biarlah Gereja Mengetahuinya. Tentu pelajaran kita sepanjang 1 triwulan ini luar biasa kalau kita simak dan kemudian kita hidupkan dalam pelayanan. Dan bila mana kita lihat pelajaran kita di sepanjang 1 triwulan ini, sebenarnya Pak, dua kata sebenarnya yang perlu kita selalu renungkan dan kemudian aplikasikan. Yang pertama adalah memperkenalkan. Yang pertama adalah mengenal dan yang kedua memperkenalkan. Ya, jadi dua hal ini tidak boleh kita lupakan. Bagaimana kita mengenal Yesus Kristus akan menentukan bagaimana kualitas kita untuk memperkenalkan Dia. Itu sebabnya pada pelajaran kita saat ini luar biasa. Kenapa? Di mana ketika kita mau menyampaikan, menyuarakan Injil ke seluruh dunia ini, maka ada beberapa poin sebenarnya kalau kita mulai urutkan dari awal ya sampai kepada akhirnya, sehingga sebuah program penginjilan itu supaya berjalan dengan sukses. Yang pertama ya, tentunya kita memiliki satu tujuan atau visi yang sama, yaitu mempersiapkan semua umat Tuhan termasuk kita untuk menyongsong kedatangan Tuhan yang kedua kali. Maka untuk itu ada 6 poin yang saya perhatikan yang kita harus lakukan. Dan nanti di dalam ke-6 poin ini akan ada di sana nanti bagian daripada pelajaran sekarang. Yang pertama adalah kita harus memiliki planning, ya, perencanaan, ya, persiapan untuk mencapai tujuan kita. Ya. Lalu yang kedua adalah setelah kita membuat sebuah rencana di dalam di dalam tujuan bersaksi dan menginjil, maka ada yang kedua adalah training. Itu kita sudah pelajari waktu yang lalu. Ya, pentingnya training itu pelatihan, pembekalan untuk mempersiapkan umat-umat Tuhan terjun di dalam di dalam pelayanan penginjilan. Apa gunanya target, perencanaan, tapi nggak ada pelatihan? Iya, nggak ada pelatihan. Harus ada. Iya. Lalu yang ketiga yang kita lihat adalah perlu ada implementing atau pelaksanaan. Iya. Implementasi harus ada, ya. Ketika sudah diprogramkan, direncanakan sebuah program dan kemudian kita harus train orang, ya, anggota-anggota untuk itu, dan kemudian baru kita implementasikan. Lalu yang keempat adalah setelah kita implementasikan program penginjilan itu sendiri, maka harus ada evaluasi. Evaluasinya. Ya, evaluasi inilah yang yang kita pelajari sekarang, harus ada laporan. Iya. Bagaimana kita mau evaluasi kalau nggak ada pelaporan? Iya. Ketika sudah di training, diimplementasikan, lalu kita mau cek, ya, apa kira-kira impactnya untuk anggota, ya, dalam pertumbuhan rohani, dan kemudian apa itu impactnya untuk Untuk perluasan pekerjaan Allah ataupun penginjilan, pelayanan. Lalu yang berikutnya setelah ada evaluasi, harus ada juga celebrating. Ya, kalau istilah sekarang kita di Konferensi DKI disebutkanlah ini perayaan. Ya, di mana kita harus Harus kalau di kampung ini, inilah waktu masa menuai dengan apa yang kita sudah lakukan tugas kita. Lalu yang terakhir adalah nurturing, ya, yaitu pemeliharaan. Harus ada itu. Ya, jadi kita sekarang ini di tahap yang keempat, yaitu evaluasi. Jadi rupanya Pak, kalau kita lihat dalam di dalam pelayanan yang kita lakukan, kalau tidak ada evaluasi, maka itulah sesuatu hal yang bisa tidak akan maksimal, tidak akan mencapai sasaran. Itu sebabnya kalau kita lihat di sini, pada zaman rasul-rasul itu seperti itu. Dalam Markus 6 ayat 30 disebutkan ayat hafalan kita. Ini ayat yang kita hafal seminggu ini. Iya, ayat hafalan, dia katakan apa? Kemudian rasul-rasul itu kembali berkumpul dengan Yesus dan memberitahukan kepadanya semua yang mereka kerjakan dan ajarkan. Jadi dilaporkan. Iya, ketika dia sudah lengkapi murid-murid ini, dan kemudian diutus mereka untuk memberitakan Injil. Setelah diutus mereka, maka mereka pun datang melaporkan apa yang menjadi hasil yang mereka lakukan, dan kemudian apa kendala-kendala yang mereka temukan, sehingga Yesus bisa melengkapi mereka untuk lebih baik mencapai yang lebih luar biasa. Pemirsa, pelajaran minggu ini sangat luar biasa. Kenapa?
Sering kali anggota katakan, apa sih yang dikerjakan pimpinan-pimpinan kita? Mulai dari GC, divisi, uni, terbang ke sana kemari, buat rencana, buat program diimplementasikan. Mana hasilnya? Ya, ternyata memang orang jemaat kurang mengetahui hasilnya karena tidak ada pelaporan. Dan bagaimana pimpinan bisa memberikan pelaporan kalau tidak ada datangnya dari jemaat. Semoga pelajaran minggu ini boleh memberikan inspirasi kepada kita untuk meniru pekerjaan pelayanan yang dilakukan hamba-hamba Tuhan oleh Paulus. Pendeta Sibuya, ini pengarang lagu kita ini. Kira-kira bagaimana pendahuluan dari Saya lihat pelajaran sekolah sahabat dalam 1 minggu ini, biarlah gereja mengetahuinya. Jadi ini adalah satu hal yang penting dan relevan untuk gereja kita sekarang ini. Dan dikatakan, biarlah gereja mengetahuinya. Apa yang diketahui? Di sini 2 hal yang harus diketahui oleh jemaat itu, sesuai dengan ayat inti yang kita, ayat hafalannya. Yaitu, apa yang mereka kerjakan dan ajarkan. Jadi, Yesus ada, kalau kita buka di dalam buku Matius ini secara keseluruhan, Yesus yang kita lihat di sini, apa yang dilakukan Yesus? Mengajar, terus praktek. Mengajar, praktek. Ketika Yesus berkhotbah, yaitu di dalam Matius pasal 5 sampai pasal 7, dan di pasal 8 langsung praktek. Ketika Yesus katakan, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, berbahagialah orang yang indah itu. Dan di pasal 8, setelah Yesus turun dari bukit, orang yang sakit kusta sudah menunggu. Praktek. Jadi ini apa yang dilakukan oleh gereja di dalam mengajar, di dalam apa yang dikerjakan, ini adalah satu hal yang penting. Betul. Dan ini dapat menimbulkan motivasi kepada orang lain. Betul. Jadi diajarkan, dipraktekkan, dan dilaporkan. Ya, nah, pelaporan. Betul. Mungkin pelaporan dengan mengirim kepada ini mahkota. Ya. Buletin, Sinai. Iya, harus ada orang tahu ya. Tapi paling prinsip adalah laporan kuartalan. Laporan departemen, laporan bulanan, sehingga kita tahu apa yang dikerjakan. Baik, pemirsa, saya sudah 7 tahun, puji Tuhan, menjadi pelayan sebagai komunikasi. Dan sudah pasti pekerjaan kami adalah mencoba mengumpulkan data dan pelaporan-pelaporan dan dipublikasikan, baik itu di mahkota maupun di buletin Sinai. Kami berharap melalui pelayanan sekolah sahabat ini, semua anggota sekarang mulai terbiasa bahwasanya wajib kita memberikan laporan, wajib kita memberitakan bagaimana Tuhan telah menolong kita dalam menginjil dan bersaksi. Laporkan itu di buletin mahkota dan Sinai atau majalah Adventist World, sehingga dapat memberikan semangat inspirasi kepada orang lain, baik melalui tulisan, melalui rekaman video, maupun audio di radio. Haleluya. Dan mungkin satu hal yang saya ini, supaya semua ini tercapai tujuan dengan baik, tidak hanya diberikan laporan, tetapi orang yang menerima laporan itu hendaknya juga menanggapi. Positif. Jadi kalau datang dari jemaat dilaporkan kepada conference, kepada uni, atau kepada higher organization, dan juga mestinya ada juga tanggapan terhadap suatu laporan. Betul. Ya, betul, yang betul. kurang baik diperbaiki, bagaimana untuk memperbaiki. Wah, ini suara dari jemaat. Jangan kalau sudah jemaat rajin mengirimkan laporan triwulan atau kuartal, seperti tidak dibaca, harus ada responsnya ya. Tapi paling tidak pendeta, minimal pelayanan para pimpinan dari atas itu semakin sempurna karena dia lihat, oh harus seperti ini yang kita lakukan. Jadi Pak Sumorangkir, Pendeta Sumorangkir, sebenarnya di hari Minggu ini juga dicatatkan dalam pelajaran sekolah sahabat kita tentang laporan ini. Dia katakan seperti ini, laporan merupakan satu kegiatan yang ada dalam mata rantai peristiwa. Lalu kemudian dia katakan, itulah sebabnya ada yang mempersiapkan laporan, ada yang menerima laporan, kemudian laporan itu diperiksa. Dan selanjutnya keputusan-keputusan dibuat dan kegiatan-kegiatan direncanakan berdasarkan apa yang sudah dilaporkan. Jadi antara yang melaporkan
dengan yang menerima laporan Ya. ini harus sama-sama jujur, Pak. Ada kadang-kadang laporan yang disampaikan ini besar-besarkan, Iya, sehingga ibarat dokter tidak bisa didiagnosa apa kira-kira penyakitnya, sehingga apa gitu bisa diberikan obat, ya, apakah dosis rendah, menengah, atau dosis tinggi. Nah, jadi dua-dua ini apa? Jadi yang kedua, ketika yang melaporkan program itu menyampaikan laporannya, maka juga harus diperiksa, ditanggapi, diterima, dan diperiksa dengan jujur. Ya. Dan kemudian itulah yang dikatakan oleh Pendeta Sibuya, sehingga apa kira-kira yang perlu ditambahkan atau dibekali, ada feedback. Betul. Yang menjadi masalahnya, ya mungkin pimpinan, ya apakah mungkin di yang lebih tinggi, ya apakah di conference, di uni, jangan sampai artinya ketika diterima misalnya laporan gembala bulanan atau triwulan, tapi tidak ada feedback. Ya, betul. Ya, jadi seolah-olah kita berikan laporan ini hanya sebagai formalitas, ya atau rutinitas. Betul. Ya, padahal sebenarnya harus ada feedbacknya. Sehingga dengan demikian dua-dua terbekali. Puji Tuhan. Sebelum kita lanjutkan, kita akan dengarkan yang satu ini. Salam. Kita sangat bersyukur kepada Tuhan atas kebaikannya. Kita telah terpilih menjadi umatnya yang istimewa. Masih ingat, kita disebut umatnya yang sisa, yang menuruti hukum Tuhan dan memiliki kesaksian akan Yesus. Puji Tuhan, itulah gereja Masehi Advent hari ke-7. Dihadirkan Tuhan untuk dapat menjadi pembawa terang ke seluruh muka bumi ini. Melalui tulisan hambanya Nyonya Ellen White, kita mendapatkan informasi yang sangat berharga yang mungkin belum dimiliki oleh orang lain. Inspirasi buku Kemenangan Akhir. Mata rohani kita dibukakan tentang peperangan yang besar antara Allah dan setan. Buku ini menjelaskan kepada kita penyebab terjadinya kekacauan di dunia ini, penderitaan dan lain sebagainya. Di buku ini jelas diberitahukan kepada kita bagaimana setan menggunakan manusia untuk merusak citra dan hukum Allah sendiri. Dan puji Tuhan, melalui buku ini kita bisa melihat rencana dan kuasa Tuhan akhirnya berlaku bagi umatnya yang setia kepadanya. Pada saat ini, saudara-saudaraku, saya menghimbau kepada kita semua, mari kita baca buku Kemenangan Akhir ini. Mari kita bagikan kepada sesama manusia sehingga rahasia bagaimana supaya kita bebas dari dosa kita bisa dapat melalui membaca buku yang bagus ini. Tuhan sudah menggerakkan salah satu umatnya untuk mencetak buku ini untuk kita baca dan bagikan kepada orang lain. Sekarang peranan kita diharapkan melalui Rp5.000 per buku. Saudara-saudari bersama saya diharapkan untuk bisa membagikan buku ini kepada orang lain. Buku ini sangat istimewa. Belum pernah ada buku yang lain. Ketika kita promosikan buku ini dan bagikan kepada orang lain, percayalah, melalui kasih karunia Tuhan, banyak orang terberkati dan akhirnya mau menyembah Tuhan, Tuhan yang hidup, dan mewarisi kerajaan Allah bersama dengan kita. Apa yang kita bisa lakukan di jemaat sebelum buku ini dibagikan?
anjuran dari kami. Gembala bersama majelis mengadakan acara khusus di hari Sabat untuk pelepasan dari buku kemenangan akhir ini. Sebelum Anda berkhutbah, sebelum Anda mengajar, pastikan semua jemaat sudah mengerti dan mau terlibat menginjil melalui membagikan buku kemenangan akhir ini. Undang jemaat Anda berkumpul di mimbar untuk berdoa bersama. Setelah berdoa, lanjutkan informasi dan motivasi dalam khutbah agar seluruh jemaat terlibat membagikan kepada semua orang, kepada sesama. Selama 7 hari ketika buku ini diberikan, adakan doa bersama dan doa pribadi. Doakan nama-nama yang sudah mendapatkan buku kemenangan akhir ini. Di sahabat-sahabat berikutnya, promosikan kegiatan ini melalui kesaksian dari mereka yang sudah membagikan buku ini. Senang sekali rasanya di mana Tuhan melibatkan kita, saudaraku, untuk pekerjaannya yang luar biasa, pekerjaannya yang kudus. Mari kita menginjil dengan membagikan buku kemenangan akhir bersama kita, mempercepat kedatangan yang kedua kali. Tuhan memberkati kita semua. Pemirsa, kembali kita bahas pelajaran sekolah Sabat minggu ini, biarlah gereja mengetahuinya. Dan untuk pelajaran hari Selasa, pentingnya pelaporan. Wah, bagaimana ini? Monggo, siapa kira-kira yang terangkan ini? Ya. Saya lihat di sini, di pelajaran hari Selasa ini, kalau kita baca pentingnya pelaporan, di sini dilaporkan kemajuan-kemajuan yang dicapai oleh jemaat. Dan kalau kita lihat nanti seperti ada di sana di Kisah pasal 5 ayat 14, Kisah 8 ayat 4 ayat 12, Kisah 11 ayat 21, Kisah 14 ayat 21. Kita baca ayat ini semuanya, maka kita temukan ciri-ciri gereja yang mula-mula ialah bertumbuh. Tetap bertumbuh terus. Dan kita lihat di sini apa yang membuat gereja itu bertumbuh. Ini ada hubungannya dengan pelajaran hari Senin tadi, setelah Petrus dan Yohanes melaporkan kepada jemaat itu tantangan yang mereka hadapi karena pemimpin-pemimpin Yahudi menakut-nakuti, mengancam mereka, dan disampaikan itu kepada jemaat, dan mereka berdoa. Dan kita lihat ketika mereka berdoa, turunlah Roh Kudus. Jadi kita lihat semakin umat Tuhan diintimidasi, semakin umat Tuhan dicoba dicegah, Roh Kudus turun, dan mereka pun bersaksi dengan leluasa. Dan kita lihat hasilnya bahwa pertumbuhan di dalam jemaat itu muncul. Amin. Itulah yang kita lihat inti di pelajaran hari Selasa ini. Puji Tuhan. Dan bagaimana bisa kita ketahui hal ini? Oleh karena adanya apa? Pelaporan. Dan itu dilaporkan pertumbuhan itu. Bagaimana baptisan ditambahkan lagi kepada jemaat ini, bertambah dan bertumbuh dan bertumbuh. Dan ini pelaporan sungguh sangat penting memang di dalam hal ini. Pemirsa, bayangkan kalau jemaat Anda tidak membuat laporan. Seandainya Yesus belum datang, 100 tahun kemudian jemaat Anda mau dipelajari oleh leluhur bubuyut kita, mereka akan pikir, bagaimana, maju nggak dulu ya jemaat Ciracas atau tidak, ya seperti itu. Bagaimana Pendeta Syomni? Saya tambahkan lagi dengan apa yang kita bisa tarik dari pelajaran di hari Selasa ini, pentingnya pelaporan. Perlu digarisbawahi dalam hal ini bahwa pertumbuhan gereja yang dilaporkan dalam buku Kisah tidak terjadi begitu saja. Tentu sebagaimana yang sudah disampaikan oleh Pendeta Sibuya, dengan kuasa Roh Kudus, dengan pekerjaan Roh Kudus, ya, dengan mengingat janji keberhasilan yang Yesus berikan, itulah yang menjadi fokus mereka, ya, sehingga dengan keterlibatan mereka dan fokus
ya, yaitu janji Tuhan, itulah yang mereka senantiasa harapkan. Dan ketika mereka terlibat dengan sungguh-sungguh, ketika mereka diurapi oleh Roh Kudus, mereka pun bersaksi dengan dengan leluasa. Itu sebabnya terjadi pertumbuhan yang sangat pesat pada gereja yang mula-mula. Itu sebabnya yang perlu kita lihat di sini, kenapa terjadi seperti itu? Karena mereka berfokus pada tujuan mereka dan berfokus kepada bagaimana mereka mencapai tujuan itu. Sedikit lagi perlu saya sampaikan sebagai aplikasi. Jadi itulah sebabnya juga pentingnya secara jemaat juga Pak, kita harus membuat pelaporan. Dan pelaporan ini kita tuangkan ketika di dalam program kerja di awal tahun. Betul. Kalau kita di dalam jemaat itu minimal 2 kali setahun kita buat konferensi jemaat. Untuk strategic plan. Iya. Kenapa kita buat konferensi jemaat? Pertama, ketika kita artinya selesai rapatkan rencana kerja yang kita lakukan di sepanjang tahun itu, kemudian di sabat pertama itu kita sampaikan tujuan umum, tujuan khusus, apa yang harus kita capai, siapa-siapa yang terlibat. Dan kemudian setelah itu kita lakukan, maka 6 bulan pertama maka kita adakan konferensi sidang. Evaluasi? Iya, evaluasi. Kenapa kita buat sekali 6 bulan itu konferensi jemaat? Ini yang perlu kepada pemirsa, kepada saudara-saudara yang mendengarkan dimanapun Anda berada sebagai anggota gereja, jangan lupa bahwa konferensi sidang itu sebenarnya tujuannya sangat mulia, sangat baik. Hanya masalahnya karena tidak disampaikan, disosialisasikan apa tujuannya, sehingga ada orang takut konferensi sidang, Pak. Pernah saya di satu gereja, ketika saya masuk kemudian saya rencanakan konferensi jemaat, jangan pendeta, nanti seperti yang lalu-lalu itu jadi berantem. Ini kenapa bisa jadi berantem? Karena tidak disampaikan tujuan yang sesungguhnya akan konferensi jemaat. Kalau kita lihat Pak, kalau kita sampaikan bahwa tujuannya itu adalah untuk mengevaluasi, ketika dilaporkan setiap program kerja yang sudah disampaikan sampai 6 bulan, maka disitulah kita harus sampaikan kepada jemaat waktunya untuk kita sebagai pemimpin mendengarkan mereka, memberikan ketika kita laporkan apa yang sudah kita capai, apa yang tidak tercapai, kenapa tidak tercapai. Maka kita mintalah waktu itu masukan-masukan dari jemaat, sehingga dengan demikian pemimpin ke depan, ya, artinya yang akan melanjutkan untuk berikut sudah terbekali Pak, sehingga akan lebih baik kemudian untuk pencapaian. Satu poin yang lagi yang saya mau tambahkan di sini, bahwa jemaat yang mula-mula di Kisah Para Rasul ini dilaporkan pertumbuhan keanggotaannya itu berapa baptisan sekian jemaat itu, bagaimana Injil disebarkan makin meluas. Tujuannya ialah bahwa supaya jemaat itu melihat bahwa pekerjaan Roh Kudus itu, ya, dan ini dilaporkan bukan untuk kesombongan. Jadi kita juga harus hati-hati sebagai jemaat. Kita tidak melaporkan pertumbuhan gereja kita hanya untuk meninggikan diri kita. Tetapi ini dilaporkan adalah untuk meninggikan Roh Kudus. Supaya orang semua memuliakan Allah. Itulah inti dari suatu laporan. Pemirsa, pelajaran kita hari ini sangat penting. Sebagaimana tadi sudah dikatakan dua hamba Tuhan. Pelaporan ini kepentingannya bukan buat kita, tetapi mencatat bagaimana Roh Kudus bekerja. Amen. Kalau kita abaikan itu formulir-formulir lembaran laporan triwulan, laporan bulanan, catatan UKSS, artinya saudara dan saya mengabaikan pekerjaan Roh Kudus yang bekerja bagi jemaat kita. Mulai saat ini jangan abaikan pelaporan, karena kita perlu mencatat kuasa Roh Kudus yang sedang bekerja. Amin. Haleluya. Iya, puji Tuhan. Baik, hari Rabu, pelaporan dan motivasi. Silahkan. Baik, ini di dalam pelaporan dan motivasi, inilah yang kita lihat di dalam pelaporan. Sering orang melihat dari sisi positif, tapi ada juga melihat dari sisi negatif. Jadi di dalam pelaporan di sini dicontohkan, yaitu di Bilangan pasal 13 ayat 17 sampai 33, yaitu bagaimana Musa mengutus pengintai itu dari Sitim, dan
mengintai tanah Kanaan. Dari 12 orang itu dikatakan bahwa 2 orang yang memberikan laporan yang positif. Sebenarnya apa yang dilaporkan oleh 2 orang ini, apa yang dilihat yang sebenarnya. Bagaimana, karena dia melihat dari sisi positifnya. Betul. Tetapi yang 10 orang yang dia lihat adalah dari sisi negatifnya. Opini berarti ya? Ya, jadi kepada tantangan, ya, kepada masalah itu sendiri yang dilihat. Tetapi mengapa 2 orang ini melaporkan hal yang positif? Karena mereka melihat kehendak Allah. Bahwa untuk mendapatkan tanah Kanaan itu adalah satu kehendak Allah. Betul. Jadi apapun dia harus lihat hal positif. Kalau saya aplikasikan kepada penginjilan sekarang ini, untuk menginjili seluruh Jakarta ini, menginjili seluruh dunia ini, itu adalah kehendak Allah. Amin. Mari lihat hal yang positif di dalamnya. Amin, ya. Walaupun boleh saja ada hal yang negatif. Betul. Seperti laporan dari 10 orang itu, boleh saja itu dia benar ada Ungkapkan. tantangan di situ. Tetapi kalau kita tahu kita berjalan menurut kehendak Allah, maka kita harus abaikan semua tantangan. Lihat dari segi positifnya untuk berjalan di dalam rencana Tuhan. Jadi bagaimana bentuk pelaporan kita memotivasi orang? Ya, Negatif motivasi. atau positif? Ya, Saya tambahkan pendeta, ini menarik sekali ini. Jadi 12 pengintai yang diutus ini sebenarnya menjadi perwakilan, pelaporan yang sering kita terapkan dalam kehidupan kita dalam perjalanan pelayanan. Coba kalau kita lihat di sana, ya, ketika mereka sama-sama sebenarnya Tuhan mau mengatakan kepada mereka, Musa suruh dulu 12 pengintai agar mereka melihat tanah Kanaan yang segera akan diduduki sesuai dengan apa yang saya rencanakan, apa yang saya kehendaki, apa yang saya janjikan. Dan ketika mereka masuk ke tanah Kanaan itu, ya pertama-tama dilihat oleh 10 pengintai ini, wah luar biasa memang tanah Kanaan ini subur, kemudian melimpah susu dan madunya, ya, dan kemudian anggurnya dan lain sebagainya. Tetapi ketika dia lihat itu, dia lihat lagi orang-orang yang ada di sana seperti raksasa-raksasa, ya, sehingga dia lihat, oh ini sudah ketakutan mereka, ya, dan kemudian dia membawa laporan yang negatif. Ya, kenapa laporannya negatif? Oleh karena apa? Oleh karena dia diutus ke sana, ya, bukan dengan iman, bukan dengan kehendak Allah, bukan kehendak Allah yang dia renungkan, tetapi yang dilihat adalah orang-orang raksasa di sana. Bagaimana menaklukkan ini? Ya, jadi dengan kekuatan sendiri. Lalu yang kedua lain, Kaleb dan Joshua memang ketika dia masuk, karena dia masuk dalam iman, selalu fokusnya adalah Yesus Kristus. Sehingga apa yang terjadi? Dan janjinya itulah di otak mereka. Ketika mereka masuk, dia lihat, oh luar biasa, ya, subur, melimpah susu dan madunya. Dan kemudian dia lihat dia lihat orang-orang raksasa di situ. Tapi karena dia masuk dan kemudian memikirkan janji Allah, iman kepada Tuhan bahwa ini akan diberikan, maka dia katakan doa orang-orang yang besar ini kita akan telan habis. Amen. Jadi pulang mereka, walaupun memang tidak ya, lebih banyak orang selalu merespon yang negatif, ya. Justru yang positif itu yang Jadi apa yang mau saya pakan di sini, memang di dalam perjalanan penginjilan selalu kita pastikan yang pertama, apakah fokus kita, motivasi kita membuat program menginjil itulah Yesus Kristus. Karena saya lihat Pak begini, kenapa 2 pengintai ini mereka begitu begitu positive thinking. Ya, meskipun sebenarnya krisisnya besar. Banyak tantangan. Ya, karena ketika mereka masuk, yang di pikiran mereka adalah Kristus, bukan Kristus. Meskipun krisisnya besar, tapi dikalahkan oleh Kristusnya. Ya, seorang ini lain, yang 10 lain, dia masuk, yang dia lihat adalah krisis yang banyak. Ya, akhirnya akhirnya ketakutan yang datang, ya, dan kegagalan. Mungkin saya perhatikan apa yang memotivasi 2 orang ini melihat dari sisi positif. Saya yakin dia lihat juga itu penduduknya yang besar-besar. Tetapi karena dia berjalan menurut janji Tuhan, bahwa Tuhan sudah katakan bahwa itu akan diserahkan kepada mereka. Jadi kalau sudah ada satu rencana Tuhan yang baik di situ, kita arahkan itu kepada hal yang positif. Lain dengan yang 10 orang itu.
mereka imannya mungkin kurang percaya janji Tuhan untuk memberikan tanah Kanaan itu. Sehingga dia katakan supaya lebih baik kembali ke Mesir. Pulang ke Mesir saja. Jadi ini kita lihat pelaporan yang kita berikan ini dapat memotivasi orang untuk maju atau untuk mundur. Jadi saya ini teringat di sini ketika saya ingat dulu waktu saya jadi dosen di Siantar tahun 1996 kalau tidak salah, 97. Saya membawa mahasiswa ke perdagangan dan untuk ada field school dan kita akan buat KKR, saya akan khotbah di sana. Datanglah anggota jemaat di perdagangan. Kita mau buat di gedung, Pak Pendeta. Suasana sekarang ini kurang baik. Karena itu sudah mau menjelang tahun 98 waktu itu, ya, yang ada bakar-bakaran. Krisis. Jadi di sini fanatik, di sini banyak tantangan, di sini agama mayoritas yang berkuasa. Jadi kalau boleh kita tunda ini KKR. Tapi itulah menurut saya itu sebagai 10 orang yang memberikan laporan. Negatif. Tetapi saya katakan, mari kita saudara teruskan KKR. Jangan takut. Kalau kita dilempari, biarlah batu yang pertama kena kepala saya duluan. Dan kami adakan KKR dan saya tidak mundur walaupun ditakut-takuti dengan ini. Tapi kita maju KKR dan puji Tuhan ada 35 jiwa yang dibaptis pada waktu itu. Jadi kenapa saya punya pandangan positif? Karena Tuhan yang memerintahkan supaya kita beritakan Injil. Dan Tuhan menyertai kita dalam memberitakan Injil. Pemirsa, dalam hal melaporkan, ingat motivasi apa yang Anda buat. Jangan pula motivasi negatif yang membuat orang menjadi undur dalam semangat menginjil dan bersaksi. Bagus kita memberikan laporan, tapi belajarlah untuk melihat dari sudut pandang Tuhan. Bahwasanya segala sesuatu Tuhan yang berkuasa. Amin. Haleluya. Baik, hari Kamis, pelajaran sekolah sahabat kita berjudul Segala Kemuliaan Bagi Dia. Iya, monggo pendeta. Jadi kalau kita lihat pelajaran kita ini memang adalah sebagaimana yang dikatakan dalam Kisah ya pasal 11 ayat 1 sampai 18. Ya, jadi ini juga mengenai pelaporan Petrus tentang apa? Pekerjaan penginjilan untuk bangsa-bangsa lain. Jadi kalau saya lihat di sini fokusnya adalah ketika umat-umat Tuhan itu ya, para rasul-rasul itu betul-betul membawa semua apa yang mereka lakukan itu ya adalah untuk kemuliaan Allah, maka pekerjaan Tuhan di sana sini akan mengalami apa? Kemajuan pesat dan banyak hal-hal yang yang bisa diceritakan ya sehingga menguatkan, memotivasi orang lain untuk untuk terlibat di dalamnya. Itu yang saya lihat salah satu dari pelajaran kita di hari Kamis ini. Iya. Jadi mungkin pelajaran Kamis ini mencoba menjawab rasa khawatir orang, nggak mau lapor nanti kira sombong, ya kan? Mau meninggikan diri, itu motivasi kita. Jangan meninggikan diri, harus meninggikan siapa? Iya. Tapi biasanya Pak, sebelum mungkin pendeta sebut ya, kenapa orang enggan melaporkan itu? Biasanya kalau orang itu betul-betul ketika dia melayani adalah untuk memuliakan dia dan dia diurapi Roh Kudus, maka dia tidak akan pernah enggan karena orang-orang yang dikuasai Roh Kudus ketika dia melakukan tidak bisa ditahan. Betul. Oke, yang kita lihat di inti di pelajaran hari Kamis ini ialah bahwa Petrus pergi mengabarkan Injil kepada orang-orang yang bukan Yahudi. Betul. Dan pemandangan orang Yahudi hanya mereka itulah sebagai suatu bangsa, umat pilihan, umat pilihan Tuhan. Jadi mereka hanya percaya ada satu bangsa di dunia ini. Jadi kafir itu disebut bangsa-bangsa. Jadi mereka sangat membenci orang yang bukan Yahudi. Tetapi ketika Petrus pergi ke Kaisarea dan dia bertemu dengan Cornelius dan diceritakan bagaimana dia berada di Yope dan dia berangkat ke Kaisarea itu dituntun oleh Roh Kudus. Jadi itu dilaporkannya. Sebenarnya laporan ini sebenarnya bukan laporan yang baik yang akan disampaikan oleh Petrus.
Ibaratnya, saudara-saudara, saya sudah pergi ke bangsa orang yang bukan Yahudi dan mereka sangat menerima Injil ini dan mereka sudah banyak yang dibaptis. Itulah laporan Paulus. Tetapi harusnya itu menjadi celah bagi Petrus. Mengapa kamu menginjil kepada orang-orang yang bukan Yahudi? Tetapi kita lihat karena pekerjaan Roh Kudus rupanya sebaliknya terjadi. Orang yang mendapat laporan ini pun dipenuhi oleh Roh Kudus sehingga mereka memuliakan Allah. Jadi hormat kemuliaan bagi Allah. Dan Petrus pun tidak menganggap bahwa itu kesuksesan dirinya. Karena Roh Kudus yang menuntun dia ke sana. Jadi kalau pekerjaan Roh Kudus yang kita laporkan, maka Tuhanlah yang dimuliakan, bukan diri kita. Amin. Haleluya. Pemirsa, pelajaran minggu ini mau tidak mau kita harus perhatikan. Laporan yang harus kita lakukan adalah mencatat kuasa Roh Kudus. Dan jangan segan-segan membuat laporan kalau memang itu motivasi kita untuk memuliakan Tuhan. Itu akan didorong oleh Roh Kudus, yang mendengar akan diberkati, dan kita yang melaporkan pun akan terberkati. Pentingnya pelaporan untuk diketahui oleh jemaat bagaimana Roh Tuhan bekerja di jemaatnya. Haleluya. Nah, kita sudah masuk kepada pelajaran terakhir melalui pendalaman, melaporkan pelayananmu. Mungkin dari, ingat pemirsa, jangan sampai kita tidak baca sekolah sahabat. Apa yang kami lakukan ini adalah motivasi untuk belajar sendiri. Jadi kami hanya boleh kasih beberapa highlights dari pelajaran ini. Silahkan, mungkin dimulai dari Pendeta Sibuya dulu untuk aplikasi di hari Jumat. Ini sebagai aplikasinya, kita sudah lihat dengan berbagai dari segi teologis, kita berbicara mengenai pelaporan, ya, dan bagaimana pentingnya pelaporan. Maka ini sebenarnya pelajaran hari Jumat adalah aplikasi kepada setiap jemaat. Jadi di tiap-tiap jemaat ini perlu ada pelaporan secara rutin. Ya, saya dulu karena saya sebelum ke Advent ini adalah dari gereja GKPI. Dan saya dibesarkan di gereja GKPI. Dan setiap hari Minggu di gereja saya dulu di GKPI selalu dilaporkan di sana berapa jumlah yang hadir kebaktian hari Minggu yang lalu. Itu dilaporkan itu di sana. Berapa persembahan yang diperoleh. Berapa ini, apa yang dilakukan. Dilaporkan. Jadi alangkah baiknya kalau di tiap-tiap jemaat memberikan laporan rutin seperti itu. Dan pertama-tama juga saya masuk dari Advent, saya juga mendengarkan laporan-laporan ini. Siapa yang membagi pakaian, siapa yang memberi makan orang, siapa yang memberi pelayanan, bersaksi dan lain-lain. Tetapi saya tidak tahu belakangan ini sepertinya itu seperti sudah tidak ditanyakan lagi. Jadi saudara-saudara, hal yang baik ini mengapa kita tidak hidupkan kembali? Ya, dulu yang ada disiapkan itu UKSS di itu ya. Kan? Jadi pelaporan itu. Jadi aplikasinya ya biarlah tiap-tiap jemaat membuat pelaporan ini. Ya, tetapi tidak ini membanggakan diri kalau kita menganggap bahwa itu satu pekerjaan Roh Kudus di dalam kita dan kasih Yesus yang mendorong kita melakukan itu, maka yang kita tinggikan adalah Tuhan. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Pendeta Sioming. Ya, yang mau saya sampaikan kepada kita adalah dua hal sehubungan dengan pelaporan ini. Kita telah pelajari di sepanjang satu minggu ini betapa pentingnya pelaporan itu kita lakukan supaya kita mengerti apa yang sudah kita capai dan kemudian apa yang belum kita capai, kemudian apa yang harus kita lengkapi lagi supaya kita bisa mencapai yang lebih baik di hari esok untuk kemuliaan bagi Dia. Jadi oleh karena itu saudara-saudara pemirsa di rumah, jangan abaikan selalu di samping kalau kita di jemaat ada pelatihan setiap bulan untuk pemimpin KPA, ya, dan kemudian ada satu kali satu bulan untuk namanya semua pelaku-pelaku KPA, dan disitulah kita sebenarnya juga melaporkan apa-apa yang dilakukan di tiap-tiap daripada KPA itu, dan kemudian apa tantangan-tantangan yang dihadapi, kendala-kendala, sehingga melalui pelaporan yang disampaikan itu kita bisa saling melengkapi satu dengan yang lain dan saling mendoakan. Dan yang kedua yang perlu kita lakukan sebagai anggota, sebagai sebuah jemaat, khususnya
ya anggota gereja Masih Advent hari ke-7 di Konferensi DKI maupun di seluruh Uni Indonesia Kawasan Baru, bahkan di seluruh dunia ini, agar kita harus betul-betul meyakini betapa pentingnya, perlunya pelaporan itu. Itu sebabnya jangan ada seorang pun dari antara kita berpikiran negatif tentang apa yang disebut dengan konferensi jemaat. Karena konferensi jemaat itu adalah sebuah wadah yang telah dibuat dan diprogramkan oleh organisasi kita untuk wadah bagi jemaat, kesempatan bagi jemaat untuk melihat apa yang sudah dilakukan oleh para pemimpin-pemimpin gereja dengan program, dan kemudian kalau ada sesuatu yang belum tercapai, apa yang menjadi kendala, dan itulah yang disampaikan kepada jemaat, sehingga jemaat pun jangan enggan-enggan untuk memberikan masukan-masukan, saran, tapi jangan kritik, jangan memojokkan, jangan, tetapi tujuannya adalah untuk memperbaiki, melengkapi, sehingga masukan-masukan itu akan betul-betul dapat dikombin untuk meraih yang lebih baik lagi. Siapapun pemimpin ya yang akan dipilih di jemaat untuk hari esok. Amin, haleluya. Dan jangan lupa pemirsa, dari saya sebagai Direktur Komunikasi mau mengingatkan, pelaporan itu penting supaya kita orang melihat bagaimana Roh Kudus bekerja. Jangan segan-segan, laporkan itu untuk diterbitkan di mahkota atau buletin Sinai dan juga di majalah Adventist World. Dan kita juga memproduksi video berita. Kalau GC, komunikasi GC memproduksi Adventist News Network, nah kita juga buat versi Indonesianya, yang laporan-laporan itu tidak hanya dimuat di Adventist World, tapi kita videokan, rekam, foto, syuting kegiatan-kegiatan, dan kirimkan ke sini sehingga kita boleh buat laporan. Dan ingat, tujuannya adalah pertama, ada sebagaimana yang dilakukan oleh tokoh-tokoh gereja mula-mula kita, mereka membuat laporan sehingga kita lihat Roh Kudus bekerja. Nah sekarang pun harus ada laporan supaya kita lihat bagaimana Roh Kudus bekerja di zaman kita ini, sehingga orang-orang boleh meninggikan dan memuliakan nama Tuhan. Dan yang kedua, pekerjaan para pemimpin akan semakin sempurna oleh karena adanya laporan mulai dari UKSS, Departemen, pendeta, dan jemaat, nama Tuhan ditinggikan. Saya pikir sudah cukup waktu kita ini. Mari kita berdoa. Kami undang Pendeta Subuya pimpin kita dalam doa. Bapa di sorga, sebagaimana Roh Kudus memimpin jemaat-Mu di jemaat yang mula-mula sehingga jemaat itu bertumbuh. Ya Tuhan, hamba-Mu berdoa, lakukanlah itu lagi Tuhan pada zaman kami sekarang ini. Amin. Penuhi kami dengan Roh Kudus, penuhi jemaat-Mu dengan Roh Kudus. Untuk memberitakan Injil keselamatan ini. Dan biarlah Tuhan menyertai kami. Ampuni salah dan dosa kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.